Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kalau tidak salah kemarin Bapak Ibu kita memahami apa sih fungsi manajemen keuangan. Ya, kalau di sini dikatakan ya manajemen keuangan adalah garis besar bagaimana kita harus memperhatikan ya peran dalam organisasi hubungannya dengan ekonomi. Ya, kalau cerita tentang ekonomi selalu saja dengan modal yang sekecil-kecilnya bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu ekonomi pemahaman ekonomi kapitalisme. Memang itu tidak diakui. Indonesia selalu mengatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila. Ya, dengan soko gurunya adalah koperasi. Katanya begitu. Ya. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari dominansi ras kuning, ya, dominansi saudara kita keturunan Cina itu sangat menguasai segala sektor perekonomian kita. Ya, memang kita tidak bisa bohong kalau mereka ulat, ya, kreatif dan mereka cukup punya koneksi untuk pengadaan barang dan jasa. Mereka cukup mampu membuat produksi yang murah tapi berkualitas. Itu kita tidak bisa pungkiri, ya. Nah, cuma bagaimana kita bisa bersaing bersama mereka, ya, bahasanya para capres-capres kita, ya, bagaimana kita jadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita tidak boleh kalah dengan asing katanya kan, begitu. Nah, terus bagaimana sektor ekonomi ini ya menjadi fokus perhatian terutama di dalam proses aktivitas keuangan ya di mana para manajer, pemangku kebijakan dan policymaker di perusahaan itu menjadikan manajemen keuangan sebagai standar operation prosedur ya di dalam efisiensi, di dalam operasi sehingga eh, keuntungan itu bisa didapat. Karena kalau perusahaan untung, maka ya kemungkinannya, kenapa saya katakan kemungkinannya? Karena tidak 100% kesejahteraan pekerjanya itu bisa tercukupi. Meskipun tidak 100%, tidak semua ya. Nah, terus apa kelanjutannya ya? Makanya organisasi entah perusahaan perorangan, entah perusahaan kecil, menengah dan besar harus benar-benar menjadikan fungsi ekonomi sebagai sebuah perhatian khusus ya. Kenapa? Karena fungsi ekonomi inilah penentu di dalam penyediaan segala kebutuhan operasi, baik membayar gaji, baik operasional mesin, ya, baik operasional pendukung-pendukung lainnya, ya, termasuk biaya-biaya listrik, air, ya, BBM, ATK, itu biaya-biaya variabel, ya. Makanya kita coba belajar, ya. Ini saya ngasih beberapa tugas, tetapi karena saya udah janji sama Pak Ibu tidak akan ngasih tugas, mestinya kita ingin memilah apa sih ya di dalam perusahaan itu yang perlu kita harus perhatikan ya. Mestinya itu yang perlu kita perhatikan adalah aset. Perusahaan yang baik asetnya selalu bertambah, baik aset tetap maupun aset bergeraknya. Kalau aset tetap itu kategori adalah harta tetap ya yang kita miliki. Contohnya adalah kantor, gudang, mesin, yaitu aset tetap ya. Sementara aset bergerak adalah aset yang sewaktu-waktu ya bisa diuangkan. Contoh kendaraan operasi ya, sarana prasarana perkantoran. Nah, itu sangat cepat termasuk surat-surat berharga perusahaan. Itu bisa kita uangkan dengan cepat.
Kenapa itu bisa dilakukan? Kalau aset tetap terus bertambah, ya, itu menandakan bahwa perusahaan kita sehat. Kalau aset bergeraknya kita juga bertambah, modal kerja kita juga bertambah, maka dipastikan ya penyediaan atau pembuatan produksi barang dan jasa itu juga aman. Ya, itu sebenarnya tugas merekap aset. Nah, saya kemarin contohkan di tempat lain ya supaya mereka paham apa itu aset tetap, apa itu aset bergerak. Saya beri tugas merekap aset pribadi. Nah, ini di mahasiswa reguler ya. Aset pribadi tetapnya itu apa gitu kan. Mereka supaya tahu bahwa aset tetap aset yang sekali beli bisa difungsikan berkali-kali. Kalau aset bergerak sekali beli ya selalu kadangkala sewaktu-waktu bisa diperjualbelikan kembali. Baik, kita lanjut ya. Ini kelanjutannya tugas di reguler. Ini contoh bagian utama dari perseroan terbatas berdasarkan struktur organisasi ya. Pertama adalah pemegang saham ya. Pemegang saham ini biasanya eh, dia memiliki modal yang distorkan atau modal yang menjadikan dia memiliki saham, entah sebagian, entah keseluruhan. Ya, biasanya mereka hanya menjadi pemodal. Tapi ada juga pemegang saham duduk dalam dewan komisaris. Ya, tapi ada juga pemegang saham bisa juga jadi manajemen puncak, manajemen menengah atau manajemen bawah. Kayak PT Avian Avitek Cat itu setiap tahun dia selalu melempar kepada karyawannya itu lembar saham minimal mereka memiliki 20. Tiap tahun 20. Satu lembar saham itu nilainya adalah 20.000. Jadi kalau 10, 200.000 itu tiap tahun. Ada saya punya mahasiswa di sana, supervisor di bagian desain ya, itu sudah punya sekitar 1.200 lembar saham karena dia sudah bekerja di situ lebih dari 10 tahun ya. Nah, jadi dia kalau Avian Avitek membagi laba ya, dia paling tidak setiap tahun selalu dapat di atas 30 juta ya, karena sudah memiliki lebih dari 800 lembar saham. Itu contohnya. Jadi komisaris itu pemegang saham itu bisa duduk di dalam komisaris atau juga manajemen puncak atau manajemen menengah. Nah, itu pemegang saham. Dewan komisaris adalah kelompok yang dipilih oleh pemegang saham untuk mewakili suara pemegang saham. Dan biasanya ganjil. Ya, 3, 5, 7 gitu biasanya ganjil. Dan mereka menetapkan presdir atau direktur utama atau manajer operasional. Dan biasanya yang menetapkan itu pemegang saham tertinggi. Ya, karena harus bekerja sama dengan pemegang saham tertinggi. Itu kalau perseroan terbatas. Nah, kita kalau bicara tentang laporan keuangan perusahaan, terutama di bagian direktur keuangan atau manajer keuangan, itu ada dua. Ada tracer, ya, bagaimana menangani aktivitas pengelolaan dana. Ada controller, ya, bagaimana menangani aktivitas akuntansi, ya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung di sini, ini ada 3, ada 1, 2, 5, 4, 6. Ya, ini urut-urutannya. Ya, jadi kalau di bidang tracer, bagaimana menangani aktivitas pengelolaan dana? Yang pertama itu mencari dana. Ya, mencari dana eh, apakah hutang ke bank, apakah lempar saham ke publik atau ke manajemen, ya, apakah menarik piutang, ya. Nah, itu tugas pertama adalah mencari dana. Setelah mencari dana, dana ada, ya. Biasanya mereka mengelola, terutama dana-dana yang mereka hutang, entah hutang RK,
entah hutang angsuran. Tapi kita anggap mengelola kredit. Supaya apa? Supaya likuiditas terhadap hutang itu terjaga. Kemampuan membayar kewajiban itu terjaga. Ya, itu namanya mengelola dana. Selain mencari dana, mengelola dana kredit. Nah, ini kita tambahin. Mengelola dana kredit. Terus yang ketiga, mengelola kas. Nah, ada uang yang kita dapat dari hasil penjualan. Ada uang yang kita dapat dari penambahan modal, baik modal dari pemegang saham maupun modal dari pemilik, atau modal dari hutang, atau modal menjual aset. Semua itu ada di kas, ya. Jadi harus terkelola dengan baik supaya modal itu tidak kesannya mudah didapat, mudah juga dikeluarkan. Kalau bisa mudah didapat, tapi juga tidak mudah dikeluarkan kalau tidak sesuai dengan peruntukan. Harus sesuai dengan peruntukan. Ya. Nah, setelah mengelola kas, baru mengasuransikan aset bergerak, aset tidak bergerak, diasuransikan. Supaya kalau terjadi kebakaran, kita dapat ganti dari asuransi. Ya. Supaya kalau ada kerugian, kita dapat ganti dari kerugian itu. Tergantung berapa premi yang kita mau. Ya, itu harus diasuransikan. Itu di dalam penanganan aktivitas pengelolaan dana. Selain diasuransikan, ya harus mampu membayar dividen. Artinya apa? Keuntungan yang didapat harus mampu dibayarkan kepada pemegang saham, kepada pengelola, dan kepada karyawan. Itu wajib. Karena perusahaan yang sehat, perusahaan yang untung, dan untungnya mampu diberikan kepada mereka yang sudah berjasa. Itu namanya dividen dibayarkan. Terakhir, bagaimana perusahaan itu mampu mengelola dana pensiun. Ya, karena kalau karyawan punya dana pensiun, harapan pensiun, apakah dana pensiun internal atau diikutkan kepada eh, dana pensiun di asuransi, ya, atau di BPJS, ya, jaminan hari tua, ya, berarti perusahaan itu peduli sama kesejahteraan karyawan setelah dia tidak produktif lagi atau setelah dia pensiun. Itu menangani aktivitas pengelolaan dana. Sekarang bagaimana mengontrol aktivitas akuntansi, aktivitas keuangan? Sama, ya, di situ juga kocar-kacir, cuma kita urut. Pertama harus menyiapkan anggaran. Nomor satu itu, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana cara menyiapkan anggaran? Ada yang eh, top down dari atas ke bawah. Biasanya kalau dari atas ke bawah itu adalah perusahaan-perusahaan keluarga, perusahaan-perusahaan perorangan. Itu dari atas ke bawah. Apa kata pemilik? Dia mau operasional apa, mau untuk belanja apa, bagian apa yang harus tersedia, apa kata dia. Tapi kalau perusahaan-perusahaan umumnya yang go public, perusahaan-perusahaan yang sudah menengah dan besar, itu biasanya anggaran itu disiapkan secara up down. Ya. Jadi departemen itu rembuk. Departemen biasanya perusahaan itu minimal punya 4 departemen. Ya. Departemen produksi, memproduksi barang atau jasa. Departemen keuangan, mengelola keuangan. Departemen marketing, bertugas untuk menjual hasil produksi, ya, entah kepada distributor, agen, langsung pasar, ya. Terus departemen HRD, ya, mulai dari personalia dan umum. Minimal 4 itu. Tapi ada yang lebih dari itu, ya. Nah, semua departemen menyiapkan anggaran di departemennya masing-masing. Pasti anggaran terbesar adalah di departemen produksi. Karena di departemen itu dia menyiapkan bahan, ya, bahan baku, biaya
tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, ya, biaya variabel, terus masuk biaya-biaya lainnya. Paling banyak. Kedua adalah departemen marketing.